mursalati urfa fal asifati asfa wan nasyirati nashra fal fariqati farqa fal mulkiyati zikra uzran au nuzra innama tu'aduna lawaqi fa izan nujumu tumisat wa izas sama'u furijat wa izal jibalu nusifat wa izar rusulu uhkitat li ayyaumin udjilat li yaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl wailu yauma idzil lil mukazzibin alam nuhlikil awwalin summa nutbi'uhumul akhirin kazalika naf'alu bil mujrimin wailu yauma idzil lil mukazzibin alam nakhluqkum min ma'in ma'in faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fani'mal qadirun wailu yauma idzil lil mukazzibin alam naj'alil arda kifata ahya'aw wa amwata wa ja'alna fiha rawasiya samiqatin wa asqainakum ma'an furata wailu yauma idzil lil mukazzibin yataliqu ila ma qatum bihi tukadzibun yataliqu ila zilzi salasi syu'ab la dhalili wa la yughni minal lahab innaha tarmi bisyararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr wailu yauma idzil lil mukazzibin hadza yaumu la yantiqun wa la yu'zanu lahum fayaqtadirun wailu yauma idzil lil mukazzibin hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaidun fakidun wailu yauma idzil lil mukazzibin innal muttaqina fi zilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kazalika najzil muhsinin wailu yauma idzil lil mukazzibin kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun wailu yauma idzil lil mukazzibin wa idza qila lahum irka'u la yarka'un wailu yauma idzil lil mukazzibin fabi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan kenikmatan yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam
dan nikmat kesehatan. Dengan nikmat itulah kita bisa berjumpa kembali, ya, berjumpa kembali di bulan Ramadan ini yang penuh berkah, maghfirah, ampunan. Salam dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita diaku sebagai umatnya, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, seringkali kita mendapatkan nasihat untaian kata tentang takwa. Bahkan setiap sepekan sekali di hari Jumat, ya, kita selalu mendapatkan wasiat dari seorang khatib, yaitu dengan kata tingkatkan ketakwaan kita, kualitas takwa kita kepada Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah. Setiap kali kita di hari Jumat, seringkali kita mendapatkan nasihat at-taqwa. Apakah seruan ini sudah benar-benar kita laksanakan, kita wujudkan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kadang sebagian manusia, ya, mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, masih melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ketika kita bertanya kepada orang, apakah kamu bertakwa kepada Allah? Apakah kamu beriman kepada Allah? Saya beriman, saya bertakwa kepada Allah. Kenapa kok masih menjalankan yang Allah larang? Ya. Itulah takwa hanya di lisan saja, tetapi tidak di dalam hati kita. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan takwa, makna takwa menurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bahwa Sayyidina Ali karamallahu wajhah memaknai takwa yaitu at-taqwa al-khawfu minal jalil wal amalu bit-tanjil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu liyaumil rahil. Takwa menurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah yaitu yang pertama al-khawfu minal jalil, yaitu takut kepada Allah yang bersifat jalal. Takut yang disertai rasa cinta kepada Allah. Takut yang melahirkan kehati-hatian kita dan kewaspadaan kita dan perlindungan diri dari murka dan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Takut meninggalkan sholat, takut kalau berbuat jahat, takut kalau menyakiti hati kedua orang tua, takut melakukan kemaksiatan, takut melupakan akhirat, takut melupakan taubat, takut banyak membuka aurat, dan takut yang akan menyelamatkan kita, ya. Takut inilah takut yang menyelamatkan diri kita, yang akan menjaga harkat dan derajat dan martabat kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah takut al-khawfu, at-taqwa al-khawfu minal jalil. Takut karena cinta kita kepada Allah. Oleh karena itu, marilah kita tanamkan perasaan takut ini
kepada Allah pada diri kita, takut kepada Allah kepada diri kita, dalam diri kita, ya, dengan cinta. Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti dengan kawan-kawannya orang-orang musyrikin dan Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takut kepadaku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kamu benar-benar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu takwa, at-taqwa al-khawfu minal jalid. Takut karena cinta kita kepada Allah. Takut karena kita menjauhi perbuatan buruk karena Allah. Yang kedua yaitu takwa al-amalu bitanzil, yaitu beramal dengan dasar Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang bertakwa sungguh-sungguh dalam beribadah, berbakti, berserah diri, beramal soleh yang didasari oleh Al-Quran dan hadis, ya. Karena orang yang bertakwa khawatir, takut kalau amal ibadahnya tidak diterima, tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amal ibadahnya tidak diterima, tidak dibalas, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melakukan amal tidak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Dan kami hadapi segala sesuatu yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Itu makna apa? Takwa, yaitu dengan amal perbuatan. Orang yang bertakwa menjadikan Al-Quran sebagai pegangan, pedoman, petunjuk dalam bersikap, bertindak, dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran adalah kalamullah, ya. Al-Quran adalah kalamullah, nurullah, cahaya Allah yang akan menerangi di hati kita, menerangi hati kita dari gelapnya dosa dan yang akan menerangi alam kubur kita. Kalau kita rajin membaca ayat demi ayat Al-Quran, kita baca, maka kita akan mendapatkan hidayah, maghfirah, dan ma'rifatullah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, di bulan Ramadan ini memperbanyaklah membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, agar kita mendapatkan hidayah, maghfirah, dan ma'rifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna takwa, al-amalu
al-amalu bit-tanjir. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga yaitu makna at-taqwa, yaitu al-qanaatu bil qalil, menerima yang sedikit terhadap yang sedikit. Orang yang bertakwa akan selalu merasa cukup dengan rizki yang sedikit. Sesungguhnya orang yang memiliki rizki yang sedikit dan merasa cukup dengan rizki tersebut adalah bukti sekaligus tanda bahwa orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-qanaatu bil qalil. Ya, menerima yang sedikit. Al-qanaatu bil qalil. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa jika Allah mencintai seseorang hamba, ya. Jika Allah mencintai seorang hamba, ia akan memberikan rizki yang pas-pasan kepadanya. Ya, memberikan rizki yang secukupnya. Itu tanda orang yang bertakwa, menerima segala apa yang diterima dari Allah, segala apa yang dikasih sama Allah. Pas-pasan berarti tidak memiliki kelebihan selain untuk menutupi kebutuhan pokoknya. Hamba yang hidup pas-pasan, hidupnya sederhana, tidak berlebihan, tidak bergaya, hidup mewah, hidup serba wah, maka inilah orang yang qanaah, menerima apa adanya, merasa cukup dengan pemberian rizki dari Allah, tidak merasa kurang, tidak merasa rizkinya sedikit, tetapi merasa menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-qanaatu, qanaah. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin rahimakumullah. Itu makna takwa, menerima yang sedikit. Yang keempat, yang terakhir yaitu al-isti'dadu liyaumil rahil, yaitu bersiap-siap menghadapi hari akhir, hari perpindahan. Orang yang bertakwa selalu mempersiapkan diri menghadapi hari akhir, yaitu hari perpindahan dari alam dunia ke alam kubur, lalu ke alam akhirat, yang artinya segala amal orang yang bertakwa senantiasa dalam rangka menyiapkan diri akan hadirnya hari kematian, yaitu hari keberangkatan dari alam dunia menuju alam akhirat. Dan Rasulullah SAW ditanya seorang sahabat tentang orang-orang yang mulia. Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling cerdas dan paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling cerdas dan paling mulia di hadapan Allah adalah manusia yang paling banyak mengingat kematian dan paling semangat mempersiapkan diri menghadapinya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin cerdas, ingin orang yang dimuliakan oleh Allah, maka ingatlah kematian. Kalau kita mengingat kematian, maka kita akan mengingat dosa-dosa yang kita lakukan.
dan memperbanyak amal untuk persiapkan di akhirat kelak nanti. Itulah orang yang cerdas. Oleh karena itu, orang yang mengingat mati, hidupnya akan hati-hati, waspada, dan tidak akan mudah terjerumus dalam kubangan dosa. Itulah orang-orang yang cerdas dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua yang ada di dunia ini yang beriman kepada Allah termasuk orang-orang yang bertakwa. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa yang bertakwa sebenar-benarnya. Hanya kata belaka yang tak bermakna. Maka marilah kita mulai saat ini, mulai detik hari ini, marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ini yang bulan yang penuh maghfirah, ampunan dari Allah. Marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Cukup yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dari saya, itu datangnya dari saya, dan apabila kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.